Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas karunia-Nya lah, atas nikmat-Nya lah kita bisa hidup sampai sekarang ini. Dan sholawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini izinkanlah ana untuk berbagi sedikit ilmu yang ana telah pelajari dalam kitab Qawaidul Fiqhiyah, yaitu dalam bab al-umuru bimaqasidiha, atau segala perbuatan tergantung pada niat. Kaidah ini adalah kaidah yang sangat penting, karena dengan kaidah ini kita akan mengetahui sejauh mana kita bisa memaksimalkan ibadah yang kita lakukan. Maksud dari kaidah ini adalah segala perkataan maupun perbuatan semua tergantung dari niat kita. Apakah perkataan dan perbuatan kita tersebut berbuah pahala atau tidak, atau bahkan menyebabkan dosa. Semua akan kembali kepada niat kita masing-masing. Dengan niat kita akan terbedakan antara dua orang yang akan melakukan jenis ibadah yang sama, tetapi yang satu berpahala, yang satu tidak. Atau yang satu berpahala tetapi sedikit, namun yang satunya berpahala, namun pahala itu besar sekali. Di antara dalil dari kaidah ini yaitu hadis Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul. Barang siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari. Dan apa saja perkara-perkara yang bersangkutan dengan niat ini, karena kita tahu yang dimaksud dengan al-umuru bimaqasidiha ini artinya adalah niat. Yaitu apa faidah niat? Dalam pandangan atau pendapat ahlul fikih, ahlul fuqaha, yang pertama adalah membedakan antara niat ibadah dan niat kebiasaan. Apa contohnya? Ada dua orang laki-laki bangun dari tidurnya dan kemudian dia masuk kamar mandi. Setelah dia bangun, dia masuk ke kamar mandi, lalu dia berwudu. Niat orang yang pertama, niat dia wudu karena dia ingin sholat. Sedangkan orang yang kedua, dia berniat ke kamar mandi hanya untuk membersihkan wajah, membersihkan muka, membersihkan mulut. Lalu tidak ada niat dari awal untuk berwudu. Apakah wudu ini
wudu orang yang kedua ini sahih, sah? Tentu wudu tersebut tidak sah. Dan inilah apa yang dimaksud dengan membedakan niat ibadah dan membedakan niat kebiasaan. Yang satunya mendapat pahala, yang satunya tentu tidak mendapat pahala. Yang kedua, membedakan niat ibadah yang satu dengan yang lainnya. Seperti yang kita ketahui, dan ketika kita berniat untuk sholat 2 rakaat sunnah dan yang satunya lagi sholat 2 rakaat wajib, jadi niat terpecah untuk ibadah antara sunnah dan wajib. Dalam pandangan ulama tazkiyah, yang pertama ialah membedakan maksud dengan perbuatan. Apakah dia beramal karena Allah Ta'ala, apakah dia beramal untuk riya dan sum'ah. Dan apa hukum niat? Apakah niat syarat untuk beramal atau tidak? Sebagian ada yang disyariatkan untuk berniat dan sebagian yang tidak. Contoh yang disyariatkan untuk berniat, yang pertama adalah seluruh ibadah, kullu ibadatin. Maka tidak sah ibadah kalau tidak ada niat. Yang kedua, alfazu kinayah. Contoh, hal-hal yang berkesinambungan dengan penyebutan, seperti nikah. Maka orang akan harus mengatakan, saya nikahkan Fulanah binti Fulan dengan mas kawin dan lain-lain. Dan contoh yang tidak disyariatkan untuk berniat, yang pertama yaitu at-turuq. At-turuq, apa itu at-turuq? At-turuq yaitu meninggalkan yang haram. Maka di sini dalam hal ini tidak harus berniat dalam meninggalkan hal-hal yang haram tersebut. Yang kedua, menyebutkan kata tolak. Contoh, ada suatu perdebatan di rumah tangga antara suami dan istri. Lalu suami secara tidak langsung atau tidak berniat untuk mentalak istrinya, tetapi dia bilang, saya talak kamu, maka hukumnya tetap jatuh talak. Maka seharusnya ketika kita sudah berumah tangga, kita sudah mempunyai istri, maka kita harus menghapus dari kamus bahasa kita, yaitu kata talak. Kapan waktu niat itu? Waktu niat yaitu di saat beribadah atau sebelum beribadah. Dan apa perkara-perkara yang merusak niat? Yang pertama, memotong niat di tengah ibadah. Yang kedua, ragu-ragu dalam ibadah, ragu-ragu dalam berniat. Yang ketiga, berniat untuk membatalkan niat tersebut. Dan di manakah tempat kita harus berniat itu? Niat tidak harus di lisan. Niat seharusnya di hati, tidak di lisan. Dan demikianlah teman-teman apa yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.